Pemilik mobil Bugatti itu pastinya bukan orang-orang sembarangan ya. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang emang udah achieve something di hidupnya. Punya kekaisaran bisnis yang menggurita, atau seorang atlet yang sudah menjuarai begitu banyak piala dan penghargaan gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang cenderung kompetitif dan mau selalu unggul, termasuk buat pilihan mobil mereka. Mereka punya Bugatti, iya. Tapi pasti di lubuk hati terdalam mereka pasti pengen punya Bugatti yang jauh lebih spesial gitu. Yang bahkan nggak dimiliki oleh orang-orang kaya lainnya. Nah, doa dan harapan mereka terkabul. Mereka bisa punya Bugatti yang lebih spesial, lebih mahal, dan lebih terbatas. Inilah Bugatti Divo. Masih mengikuti tradisi penamaan di semua line-up Bugatti, nama Divo berasal dari nama seorang pembalapnya Bugatti yang berhasil menjuarai event balap Targa Florio pada tahun 1928 dan 1929. Albert Divo sendiri sebetulnya awalnya bukan seorang pembalap profesional. Sebelum membalap untuk Bugatti, Divo merupakan seorang pilot untuk Angkatan Udara di Prancis. Nah, uniknya adalah kalau nggak salah, begitu dia join ke Bugatti, pertama kali mulai membalap, malah langsung juara. Dan 2 tahun berturut-turut. Waktu itu Divo membalap dengan mobil Bugatti klasik tipe 35. Bugatti Divo bukan buat rakyat jelata. Ya jangankan Divo, Bugattinya sendiri aja udah jelas bukan buat rakyat jelata. Bahkan orang kaya yang nanggung gitu ya, belum tentu sanggup beli Bugatti. Jadi Bugatti Divo ini nggak bisa dibeli oleh sembarangan orang, sekalipun dia teramat sangat kaya. Bugatti memberikan syarat untuk setiap konsumen yang tertarik untuk XPK Bugatti Divo. Kalau mereka tertarik untuk memesan Divo, syaratnya sebelumnya mereka harus sudah membeli Chiron. Lah, kalau saya Sultan, belum punya Chiron tapi mau beli Divo gimana? Ya maaf nih, bukan berarti kalian bisa beli. Jadi kalian belum bisa nih buat beli Divo. Tapi ada satu cara buat ngakalinnya. Bugatti kasih celah buat orang-orang kayak gini. Caranya gimana? Caranya beli aja keduanya langsung bersamaan. Ibaratnya belanja di e-commerce, masukin aja tuh Divo dan Chiron di keranjang, terus check out deh. Ya, tapi buat sekedar perspektif aja nih ya. Harga Divo itu hampir 2 kali lipatnya Chiron. Ya, semoga aja Bugatti terima pembayaran pakai pay later ya. Walaupun tampang eksteriornya kelihatan beda, tapi sebetulnya Divo dibangun di atas platform punyanya Chiron. Jadi Divo cuma pinjam sasisnya Chiron sebagai basis untuk mobilnya dengan bentuk bodi yang jauh beda dengan Chiron. Ya masuk akal sih. Syarat buat beli Divo kan pembelinya harus udah punya Chiron dulu sebelumnya. Terus kalau desainnya Divo cuma beda-beda tipis sama Chiron, ya ngapain amat? Ntar malah jadi kayak beli iPhone. Beli mahal-mahal, tapi bedanya cuma dikit, gimmick-gimmick doang gitu. Ya anyway, selain bodinya yang beda, settingan sasisnya juga mengalami sedikit improvement. Hasilnya manuvernya Divo di jalanan berliku jadi sedikit lebih tajam dibandingkan Chiron. Nah, hal-hal lain kayak mesin, desain interior, semuanya masih sama dengan Chiron. Sedangkan untuk detail desain berupa sirip vertikal yang membentang dari atap sampai ke belakang, itu terinspirasi dari mobil klasik mereka, yaitu Bugatti 57SC Atlantic. Sebuah mobil ikonik dan bersejarah yang cuma dibuat 4 unit antara 1936 hingga 1938. Bugatti klaim kalau Divo ini lebih ringan dari Chiron.
Sebetulnya walaupun dibilang lebih ringan pun, ya secara total masih mepet 2 ton sih beratnya. Jadi nggak bikin Divo jadi versi lightweight dari Chiron juga. Kalau di merek lain kan biasanya ketika mereka bikin versi lightweight, maka mereka akan mati-matian tuh ngurangin bobotnya kan. Semuanya di strip down, diganti pakai material karbon. Nah Bugatti nggak gitu. Karena ya itu tadi emang goalnya mereka bukan mau bikin versi lightweight dari Chiron. Soalnya penurunan bobotnya juga cuma sekitar 35 kg. Itu pun cuma karena mengganti rodanya ke versi yang lebih ringan. Jadi emang nggak ada effort khusus dari Bugatti buat bikin Divo jadi sangat ringan. Mungkin ini pun penurunan bobotnya juga dianggap cuma bonus sama mereka. Begitu masuk ke dalam kabin interiornya Divo, udah pasti berasa kalau kita ibarat masuk ke dalam kabinnya Chiron. Semua layout dan bentuk kelengkapan yang ada di dalamnya bikin kita deja vu. Kok kayak pernah lihat ya sebelumnya? Lah emang iya, karena ya emang sama persis sama Chiron. Jadi kalau sebelumnya kalian pernah lihat foto kabin interiornya Chiron, terus lihat foto interiornya Divo, pasti bakal langsung mikir, lah ini mah sama aja. Yang bikin beda cuma di tema warnanya aja. Jadi di interiornya Divo itu dibuat asymmetrical color scheme. Warnanya beda antara sisi penumpang dengan sisi pengemudi. Untuk warna di sisi bagian pengemudi menggunakan warna yang kontras lebih terang daripada warna yang ada di sisi penumpangnya. Jadi kalau di sisi penumpangnya pakai warna hitam, di sisi pengemudinya pakai warna terang, yang kemungkinan mengikuti warna cat dari eksterior mobilnya. Selain itu desainnya semua masih sama, masih memperlihatkan build quality mewah dan berkualitas ala Bugatti. Seperti yang udah disinggung sebelumnya, mesin Divo masih sama persis dengan punyanya Chiron. Masih memakai mesin yang sama, berukuran 8000 cc, W16, quad turbo alias pakai 4 buah turbo. Mesin ini juga masih sama, menghasilkan total output tenaga hampir 1500 horsepower dengan total torsi sebesar 1600 Nm. Performa mesin raksasanya ini diklaim bisa meluncurkan Divo dari 0 sampai 100 km per jam dalam 2,4 detik aja. Nah, kalau mesinnya dan performanya masih sama dengan Chiron, berarti cepatnya, top speednya juga sama dong. Atau malah lebih cepat lagi top speednya. Apalagi Divo lebih ringan 35 kg daripada Chiron. Enggak tuh, batas top speednya Divo justru diturunkan dari 261 mil per jam di Chiron, jadi cuma 236 mil per jam di Bugatti Divo. Bingung? Jangan bingung dong. Pertama gini, Divo dari awal memang dibuat untuk mereka yang mau meliuk-liuk di tikungan. Jadi top speed itu bukan fokus utamanya. Kedua, tekanan downforce di Divo lebih tinggi dari Chiron, yang mana efeknya akan jadi negatif buat keempat rodanya. Sekedar info aja nih, satu set bannya Bugatti Veyron dulu itu biayanya sekitar $42.000. Jadi ya anggap aja limit top speednya ini emang diturunkan buat menghemat bannya Bugatti Divo. Sebetulnya semua Bugatti memang dibuat untuk bisa ngebut sekencang mungkin sih. Makanya mereka sampai bikin mesin monster kayak gitu. Bahkan dulu awal mereka bikin Veyron pun, mereka memang mau bikin mobil yang paling cepat yang pernah ada. Tapi di Divo, orientasinya agak sedikit berbeda. Bugatti ingin membuat mobil yang lebih fun dan lebih improved untuk dipakai meliuk-liuk. Makanya ketika membangun Divo, Bugatti agak sedikit berkompromi dengan top speednya. Mereka menurunkan limit top speednya lebih rendah dibandingkan punyanya Chiron. Untuk bisa menjamin kelincahan Divo di jalan menikung, Bugatti juga meningkatkan aerodinamikanya. Misalnya, sirip vertikal yang membentang dari atas atap sampai ke atas ruang mesin. Itu untuk mencegah turbulensi di bagian belakang mobil.
Kemudian air intake-nya juga dibuat ngumpet, seakan menjadi satu sama atap mobilnya. Terus rear wing atau spoilernya yang beda dari Chiron. Rear spoilernya di Divo itu dibuat jadi semi pasif aero gitu ya. Jadi dia fix dan nggak bisa disimpan masuk kayak di Chiron. Ukuran rear wingnya sendiri lebih lebar 23% dibanding Chiron. Nah, semua improvement di aeronya ini demi meningkatkan kapabilitas Divo di jalan menikung. Hasilnya, ketika dites di sirkuit Nardo, Divo bisa menyelesaikan satu lap sekitar 8 detik lebih cepat dari Chiron. Di dunia otomotif, selisih 8 detik itu sama aja kayak 8 abad. Jadi untuk track day, Divo bisa kasih performa yang lebih tinggi, walaupun sebetulnya dia nggak pernah dioptimalkan untuk khusus menjadi sebuah track car gitu ya. Nah, itulah tadi 7 hal tentang Bugatti Divo, sebuah mobil hasil improvement dari Bugatti Chiron yang cuma diproduksi sebanyak 40 unit dengan harga sekitar 5,8 juta dolar. Gimana menurut kalian tentang Bugatti Divo? Mendingan mana, Divo atau Chiron? Share di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.